Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. How are you today? I hope you're fine. Oke. Langsung saja perkenalkan, nama saya Alia Rahmadia Pulungan. NIM 2210-2026 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Nah, kali ini videonya guna untuk memenuhi mata kuliah Lembaga Keuangan Bank, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Nasruddin Khalil Harap MH. Nah, kali ini saya akan menemani teman-teman semua selama 10 menit ke depan. Kita akan membahas kupas tuntas tentang materi lessing. Nah, teman-teman sekalian, apakah semua teman-teman sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan lessing itu? Bagaimana sih lessing itu? Dan apa-apa saja yang terdapat lessing itu? Apakah itu boleh atau tidak? Mari kita bahas di video selanjutnya. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang lessing. Teman-teman sekalian tahu apa sih lessing itu? Ya, lessing adalah sebuah perjanjian sewa menyewa antara dua pihak, yaitu lesser, perusahaan lessing, dan lessee, penyewa, untuk menggunakan suatu aset atau barang modal dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Jadi teman-teman, sederhananya lessing ini memungkinkan Anda menggunakan barang yang Anda butuhkan tanpa harus membelinya secara tunai di awal. Jadi apa sih keuntungan kenapa kita harus memilih lessing ini? Ada beberapa alasan mengapa kita memilih lessing ini. Yang pertama itu akses mudah. Nah, tidak perlu modal besar di awal ketika kita menggunakan lessing. Yang kedua itu fleksibilitasnya. Karena apa? Pilihan jangka waktu dan jenis asetnya itu beragam. Selanjutnya itu biaya operasional itu terkontrol karena anggaran bulannya itu lebih mudah diprediksi. Selanjutnya itu teknologi terbaru karena selalu bisa menggunakan aset-aset yang terbaru. Nah, jadi teman-teman, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam lessing ini, yang pertama itu lessor. Nah, perusahaan lessing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang atau modal. Yang kedua itu pihak yang terlibat itu adalah lessee, di mana lessee yang tadi saya katakan adalah pihak penyewa atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor tadi, ya teman-teman. Selanjutnya supplier. Nah, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lessee dengan pembiayaan tunai dari lessor. Selanjutnya itu yang keempat itu yang terakhir adalah bank, di mana pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam lessing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau suppliernya. Jadi teman-teman, ada pun ciri-ciri lessing ini. Yang pertama itu perjanjian antara lessor dengan lessee. Yang kedua itu berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee. Di mana yang selanjutnya itu lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang aset tersebut. Selanjutnya itu lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor yang pada akhir periode itu yang ditetapkan lebih dahulu, dan jangka waktunya itu kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas bagaimana sih mekanisme transaksi dari lessing ini. Yang pertama itu lessee memilih barangnya. Yang kedua itu negosiasi pembayarannya ketika komitmen letternya, itu komitmen suratnya. Keempat, penandatanganan kontrak. Selanjutnya itu lessor menghubungi supplier bahwa telah terjadi kesepakatan dengan lessee. Selanjutnya pengiriman barang dari supplier ke lessee. Selanjutnya itu penyerahan dokumen fakturnya kepada lessee. Selanjutnya pembayaran lessor ke suppliernya. Selanjutnya pembayaran sewa atau lessee payment. Pembayaran sewa atau yang dimaksud dengan lessee payment. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan perusahaan lessing atau jenis-jenis perusahaan lessing. Penggolongan perusahaan lessing. Di mana pertama itu ada independent leasing company, di mana perusahaan lessing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau dari produsen. Jadi perusahaan ini dapat memperoleh barang tersebut dari berbagai supplier, supplier atau
produsen. Contohnya itu Ajira, Wong atau Soft. Ajira itu jika teman-teman tahu, Ajira ada di daerah Sodawarkop di Padang Sejempuan, di jalan kira-kira 2 menit dari situlah. Selanjutnya itu Captive Laser, di mana perusahaan lasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Seperti contohnya itu Astra Credit Company atau Yamaha, Toyota, dan Suzuki. Itu adalah salah satu penggolongan dari leasing. Selanjutnya itu dari lease broker atau packager, di mana perusahaan leasing yang mempertemukan calon lessee yang membutuhkan barang ini dengan cara leasing dengan pihak lesser. Contohnya itu kayak Columbus, Ray White, Columbus itu banyak sekali kita temukan di daerah Padang Sejempuan ini. Adapun sekarang kita akan membahas itu jenis-jenis leasing. Nah, jenis-jenis leasing ini ada yang finance lease, ada yang operating lease. Ada 2. Yang pertama finance lease, yang kedua itu operating lease. Yang pertama kita akan membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan finance lease ini. Yang dimaksud dengan ini adalah lessor membiayai penyediaan barang. Kemudian lessor memilih dan memesan barang yang diinginkan. Selanjutnya itu lessor membayar sewa secara berkala selama masa sewa. Disebut juga itu full period lease. Ya baik, kita akan membahas jenis leasing yang kedua, yaitu operating lease, di mana lessor membeli barang modal dan menyewakannya kepada lessor. Kedua itu pembayarannya itu tidak mencakup harga barang dan bunga. Selanjutnya itu keuntungan diharapkan dari penjualan barang modal dan kontrak leasing lainnya. Selanjutnya itu lessor menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan. Selanjutnya itu bisa terjadi pembatalan kontrak di pertengahan jalan, disebut non-period lease. Adapun kita akan membahas apa sih manfaat dengan menggunakan leasing ini. Leasing memiliki beberapa manfaat. Contohnya itu seperti satu, fleksibilitas, di mana karena penyewa dapat memilih skema pembayaran yang sesuai dengan kondisi keuangannya. Selanjutnya itu perlindungan dari inflasi. Kenapa? Karena nominal pembayaran tetap sama meskipun nilai uang kita kadang naik kadang turun. Selanjutnya itu alternatif sumber pembiayaan, karena leasing tidak mengganggu fasilitas kredit yang sudah ada. Selanjutnya itu pembiayaan penuh, karena leasing dapat memberikan pembiayaan hingga 100%. Selanjutnya itu perlindungan hukum, karena kontrak leasing jelas dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya itu minim resiko keusangan aset, karena penyewa dapat mengembalikan aset kepada lessor setelah masa kontrak berakhir. Leasing dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membeli barang elektronik, kendaraan, atau itu modal usaha juga. Nah, adapun perbedaan leasing dan kredit, di mana pertama itu dari kepemilikan asetnya. Leasing tidak memiliki aset secara langsung. Aset disewakan dan harus dikembalikan setelah masa sewanya itu berakhir. Sedangkan kredit memiliki aset secara langsung setelah pembiayaan selesai. Kedua, fleksibilitas finansial leasing, di mana leasing ini memberikan fleksibilitas finansial dengan pembayaran berkala tanpa harus membeli aset secara langsung. Sedangkan kredit itu memerlukan pembayaran besar-besaran upfront dan mungkin membatasi likuiditasnya. Selanjutnya itu di bagian kepemilikan akhirnya, di mana leasing itu tidak memiliki kepemilikan akhir aset kecuali opsi pembeliannya itu di akhir kontrak. Sedangkan kredit itu memiliki kepemilikan penuh atas aset setelah kita selesai membayarnya atau setelah pembayaran itu selesai. Selanjutnya itu periode kontraknya, di mana tuh leasing biasanya memiliki periode kontrak tertentu,
dan aset dikembalikan setelah kontrak berakhir. Sedangkan kredit pembayarannya dapat tersebar selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selanjutnya itu di bagian perbedaannya adalah keuntungan pajaknya, di mana leasing mungkin memiliki manfaat pajak tertentu seperti pengurangan pajak atas pembayaran sewa. Sedangkan kredit itu bisa memiliki manfaat pajak seperti pengurangan bunga kredit. Selanjutnya itu di bagian akses teknologi terbaru, di mana itu leasing memungkinkan akses lebih mudah ke teknologi atau peralatan terbaru karena dapat disewa atau juga diperbarui setelah kontrak berakhir. Sementara kredit mungkin lebih sulit untuk mengganti aset dengan yang terbaru tanpa penjualan dan pembelian baru. Mungkin segitu, ada beberapa yang saya katakan tadi di antara perbedaan kredit dan kontrak. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.